Mau ke barat, mau berservis. Hari ini katanya lagi musim pecek gusami. Ini atau bisa jadi Saat ini sudah menerima bukti. Sampai membusuk 2-3 hari ini bisa. Diatur aja sama ibu nanti. Sim kuring teh uninga jalan. kami mempunyai tugas untuk menciptakan wirausaha baru. Kami mengurus ekonomi rakyat. Kebijakan Presiden Donald Trump, Oh ya, tarif impor, sebenarnya ini ngaruh nggak sih ke perekonomian kita, perdagangan kita, perindustrian kita di daerah itu ngaruh nggak sih Pak? mereka itu kalau dalam masalah industri kecil ya, atau IKM, dibagi dalam beberapa kelompok. Bagaimana perdagangan kita bisa berjalan secara baik, ujungnya melakukan ekspor. Kami. Misalnya nih, Ya. bawang merah nih di Iya, pasar iya. A. Oh turun nih, Ya. ini dinas tuh ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, balik lagi untuk mewujudkan Sukabumi Mubarakah. Saya sudah di Kabupaten Sukabumi dan bersama dengan Kadis yang berkecimpung di sekitar perekonomian. Di samping saya sudah ada Pak Dani Parsoni. Pak Dani sehat? Sehat, alhamdulillah. Pak Dani, Kepala Dinas apa? Perdagangan dan perindustrian. Perdagangan dan perindustrian, teman-teman. Ini sedikit teman-teman juga penasaran nih. Ini dinas dagang, apa ngebantu masyarakat dagang, atau pemerintah dagang, atau bagaimana sih? Ya, baik. Foksi dari dinas ini. Baik, terima kasih. Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu kami tidak melakukan proses dagang secara langsung. Oh, nggak langsung. Ya, kami pada prinsipnya adalah berkewajiban, bertugas untuk membina dan memfasilitasi agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan perdagangan dan perindustriannya. Saya bicara agak formal dulu. Berdasarkan ketentuan kita, kami mengurusi 3 urusan. 3 urusan? Ya, satu urusan perindustrian, urusan perdagangan, dan urusan energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan EBT. Kami di sini di hasil. Kami punya satu bidang EBT yang menangani juga urusan energi baru terbarukan. Kalau sekarang lebih cenderung renewable energy lah, seperti panas bumi, terus angin dan segala PLTA mini hidro dan seterusnya lah, yang begitu. Yang sekarang lagi tren karena kita harus mencari sumber baru, bagaimana kita mendapatkan sumber energi yang mulai habis, cadangan deposit minyak kita lah di seluruh dunia. Itu salah satu urusan kita di sini juga, tapi kita lebih banyak berurusan di dunia industri kecil menengah dan industri kecil, IKM ya. IKM dan perdagangan. Berarti ini erat kaitannya dengan perekonomian dong. Kami mengurus ekonomi rakyat. Ketika bicara kerakyatan, ekonomi kerakyatan, ya kami lah salah satu sumber utamanya kita di sini. Kabupaten Sukabumi kan banyak pabrik-pabrik ya Pak, perindustrian ya, banyak tuh kayak GSI itu kan. Ya. Berarti di bawah dinas Pak Dan ini. Kalau industri besarnya yang nanganinya bukan kami. Oh bukan. Pabriknya sendiri sebagai perusahaan sebagai manufaktur ya ditangani langsung oleh kementerian dan provinsi. Nah, teman-teman biar tahu juga berarti GSI segala macam itu bukan di bawah. Bukan di bawah urusan kami secara langsung. Kita hanya secara khusus menangani IKM. Industri kecil, menengah. Ya, sebagian mungkin dikatakan mikro juga. Ini Pak lagi rame nih Pak, di media massa juga lagi rame. Kebijakan Presiden Donald Trump. Oh ya. Tarif impor. Sebenarnya ini ngaruh nggak sih ke perekonomian kita, perdagangan kita, perindustrian kita di daerah itu ngaruh nggak sih Pak? Sangat ngaruh. Kondisi sekarang ini justru dengan adanya kebijakan tarifnya Presiden Trump itu sangat berimplikasi luas kepada kita. Ngaruh bener. Sangat mengaruh. Ke daerah. Ukurannya sudah berapa ribu pabrik-pabrik besar kita yang terkena PHK. Oh iya. Di catatan kami sih, tapi lebih tepat ada dinas yang ngurus, misalnya dinas tenaga kerja. Kalau tidak salah sudah lebih dari 25.000 lah. Beberapa perusahaan besar kita itu sudah terkena PHK dalam 1 tahun terakhir ini. Dari kebijakan tarif impor. Ya, karena kita semakin bersaing. Isu global tentang perang dan sebagainya. Artinya produk-produk kita memang sudah tidak bisa masuk langsung ekspor ke daerah tujuan ekspor kita. Banyak yang seperti itu. Disinilah kami hadir. Nah ngapain nih Pak? Ya. Hadirnya tuh ngapain? Jadi gini. Ketika memang kami itu menangani industri kecil dan menengah, salah satu tugas kami adalah kita ingin segera menyiapkan lahan-lahan mereka yang terkena PHK itu harus kita imbas itu.
Kami mempunyai tugas untuk menciptakan wirausaha baru. Sehingga ketika mereka bisa melaksanakan kegiatannya sendiri secara ekonomi, ya mereka sudah akan tidak menjadi persoalan besar lagi bagi kita, urusan pengangguran dan seterusnya. Disitulah kita masuk, hadir, kita harus menciptakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung dilaksanakan oleh masyarakat tadi. Gitu. Kami di sini melakukan pembinaan, melakukan fasilitasi, sampai akhirnya mereka, ya kami bagikan beberapa kelompok. Artinya mereka yang memang terkena PHK tersebut, ya kita harus siapkan juga kira-kira sumber pencaharian mereka ke depan seperti apa. Kan banyak nih, 25.000 tadi. Wah, itu yang secara umum. Secara umum ya. Mungkin ya kita berharap tidak terjadi lagi PHK lah. Dan Disdagin harus ya kita siap menyiapkan potensi itu. Ada 24 ribuan pelaku usaha di Kabupaten Sukabumi ini. Mereka yang tercatat secara real, secara formal di kami. Kami punya bidang data dan industri. Mereka itu kalau dalam masalah industri kecil atau IKM dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, jadi bagi mereka yang baru, ya kita pemula, ya katakan. Ya kita siapkan sih mereka yang memang terkena PHK dan seterusnya, ya kita siapkan jenis-jenis usahanya. Nah, kita berikan pembinaan mereka untuk bagaimana mereka berusaha. Ketika mereka sudah tumbuh, kami menciptakan wirausaha baru. Gitu, ya. Jadi kami harus bisa menciptakan itu. Mereka yang memang terkena PHK tadi, kita ciptakan pekerjaan-pekerjaan adalah ya wirausaha barunya. Kalau bagi mereka yang sudah bergerak sekarang, kita tingkatkan kapasitasnya. Ada tingkat lanjutnya. Mereka yang sudah bergerak, ya kita kan ada baru kita masukkan, baru kita giring tentang fasilitasi bagaimana keberadaan dirinya lah. Mereka kita berikan sertifikasi halalnya, mereka berikan sertifikat PIRT-nya dan seterusnya lah, seperti ya kalau EMB kan wajib dan sebagainya, supaya mereka lebih bisa masuk ke dalam dunia ekonomi dia tentang bagaimana usahanya gitu. Itu. Ada tingkat pemula, ada tingkat lanjutan. Terus ada terakhir, nah kita akan bentuk mereka itu menjadi mandiri. Dan ya izinkan juga dalam ketetapan sekarang misi-misi Pak Bupati kita yang mau tekhar itu, menurut kalimat kami itu ya kita ciptakan mereka mandiri. Ketika mereka bisa mandiri, mereka bisa mengurus dirinya sendiri, dan yang paling penting kita juga minta mereka untuk bisa mengajak wirausaha baru juga gitu. Nah, dari situlah sektor kami yang sangat kita harapkan untuk membantu ekonomi masyarakat. UMKM yang mau tekad, nah, ya kami siap untuk mendukung tersebut dan mewujudkan program tersebut dalam bentuk pembentukan IKM yang mandiri. IKM yang mandiri. Nah, Pak, saya ingin lebih spesifik nih untuk sesi kita kali ini ya tentang perdagangan. Dalam urusan perdagangan, kita tidak melakukan perdagangan langsung. Tidak. Ya, kita kan dinas hanya memfasilitasi. Fasilitasnya ada 2 bidang yang kita siapkan khusus untuk perdagangan, bidang sarana distribusi perdagangan, dan kami punya pasar. Ada 12 pasar tradisional di Kabupaten Sukabumi ini. Dan dari mulai Cicurug, Pelabuhan Kuda, Cibadak, Cisaat, Pelabuhan Ratu sampai di Surade dan di Jampang, di Sagaranten ada. Di bawah dinas sini ya? Kami kelola langsung melalui UPTD Pasar. Gitu. Jadi kalau yang perdagangan, salah satu tugas kami adalah tetap menjaga bagaimana perdagangan kita bisa berjalan secara baik, ujungnya melakukan ekspor. Jadi ada bidang perdagangan, pengembangan ekspor, standarisasi dan perdagangan dalam negeri, nama judulnya itu sampai melakukan ekspor. Mendorong sampai situ. Mendorong sampai ekspor. Kemudian ada urusan juga tentang pasar. Gitu. Kami harus tugas kami itu kami harus memantau, harus menjamin bahwa ketersediaan bapokting yang ada di bahan pokok-pokok dan penting yang ada di masyarakat, khususnya di pasar, harus terjaga. Kami pantau tiap hari, day to day, bagaimana pergerakan harga yang terjadi setiap hari di tiap pasar. Tiap hari, day to day. Setiap jam 8 pagi, pasukan saya, orang saya, ada enumerator saya menyampaikan laporan kepada kami. Misalnya nih, bawang merah nih di pasar A. Oh turun nih. Ya. Ini
dinas tuh ngapain? Kami menyampaikan laporan itu segera. Jadi setiap hari petugas pasar kami itu tiap jam 8 pagi menyampaikan laporan. Oh, laporan. Bahwa harga bapoking di pasar mereka itu sekarang berapa. Oh. Ketersediaannya ada berapa ton dan sebagainya lah. Jadi ketika memang ukurannya, ketika di pasar pasokannya itu langka, berarti sudah ada masalah besar bagi kita. Itu dinas ngapain itu, Pak? Kita menyampaikan kepada tim pengendali inflasi. Oh, pengendali Ya. inflasi. Jadi kita bisa minta Bulog atau siapapun untuk menutupi suplai yang kurang itu Ya. agar harga tetap stabil. ya gitu. Itulah dinas di situ. Ya, ada. tugas kami di situ. Jadi dalam urusan ketersediaan bahan pokok tadi, yang paling harus kami jaga itu, kami kan harus menjaga. Jadi semangat kolaborasi itu sebetulnya realnya kami lakukan antar dinas. Bagaimana teman-teman di dinas perdagangan bisa memastikan pasokannya itu sampai kepada pasar kami agar bisa diterima oleh konsumen, oleh masyarakat. Pak Bupati, kita kan baru Pak Ascep dan Pak Andreas. Ya. Fokus ya, kemarin saya ngobrol dengan Kepala Bapelitbangda adalah pertanian dan pariwisata. Ya. Nah ini kan pertanian itu kan arti luas ya. Itu kan pasti ke pasar tradisional nih Pak. Ya. Bagaimana di Sedagin ini untuk mensupport prioritas Bupati saat ini? Jadi urusan teman-teman dinas primer, katakanlah yang memang penghasil, pertanian, perikanan, kelautan, kami itu sebetulnya bisa dianggap di hilir, betul. atau di tengah malah. Hulunya tetap dinas Hulunya, perikanan ya? Ya kan yang produksi ikannya teman-teman para nelayan, terus kalau di hulunya itu teman-teman para petani kapoktan. Kita justru berharap bahwa kita tidak menjual barang mentah. Oke, diolah. Kenaikannya itu sangat signifikan. Harga sampai sekilo berapa? 2.000-an, 2.500. Ketika sudah menjadi N-nya kan bisa jadi 10.000. Iya. Dan itu di industri ya masuknya Pak? Inilah tugas kami di situ. Ya. Jadi IKM itu mengolah produk-produk yang hasil hulu tadi. Nah, kita memang ya teorinya lah ada hilirisasi dan sebagainya. Inilah sektor yang memang sedang kita garap dan harus kita wujudkan secara baik. Oke. Nah itu teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Pak Denny ya. Ya. Saya dengar-dengar juga kopi ini Pak. Oh iya lupa. Nah, kita akan bahas juga ya ini kopi ini ya Pak. Ya. 27 kecamatan yang saya tahu informasinya dari teman-teman pelaku usaha kopi dan juga dari Dinas Pertanian, penghasil kopi di Kabupaten Sukabumi. Oh. Produk kopi kita itu dari 27 kecamatan 150 ton per tahun ya. Bayangkan. Di Geger Bitung, di Kagudampit, di Cantayan, di hampir yang tadi 27 kecamatan tadi kita punya kebun-kebun kopi yang ciri khas Sukabumi. Iya. Ciri khas Sukabumi. Nah, kita akan bahas nanti di next episode. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi. Ya Pak Denny ya? Ya. Terima kasih Pak Denny udah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang nonton. Mari kita bersama mewujudkan Sukabumi Barokah. Amin. Oke. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.